Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali di dalam program acara Sate Penyu, Saat Teduh Penyuluh Kepulauan Bangka Belitung bersama saya Reni Hartati, Penyuluh Bangka Selatan. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama terlebih dahulu. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih untuk setiap apa yang Tuhan berikan kepada kami. Dan semuanya kami tahu, semua hanya karena Tuhan saja. Tidak ada satupun dari kekuatan kami yang kami mampu menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap kehidupan kami. Biarlah hati kami seperti tanah yang baik ketika firman Tuhan ditabur. Boleh terus Tuhan firman-Mu bertumbuh, berakar kuat dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Tidak hanya kami menjadi pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mendengar kata konsisten, apa yang ada di dalam pikiran kita? Dalam KBBI, arti kata konsisten adalah ketetapan, kemantapan dalam bertindak. Dan firman Tuhan pada malam hari ini akan mengajarkan kepada kita apa itu konsistensi sebagai sikap orang percaya. Mari kita buka firman Tuhan dan kita baca firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Yohanes 15 ayat 4 dan 5, firman Tuhan berbunyi, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Di ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kata tinggallah yang tadi Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 yang telah kita baca tadi. Kata tinggallah dalam perumpamaan pokok anggur berasal dari kata meno. Ya, meno yang diartikan pula diam, bertahan dan terus menerus. Nah, ini artinya apa? Ketika Tuhan dikatakan kita harus tinggal di dalam Dia, artinya Tuhan meminta kita bergantung kepadanya secara konsisten. Nah, hanya orang yang konsisten yang berada di dalam Tuhan, dialah yang akan berbuah lebat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ternyata konsistensi itu tidak hanya penting dalam hubungan kita bersama Tuhan. Ya, bahkan dalam seluruh ajaran Tuhan Yesus, Dia menuntut konsistensi kita. Ya, konsistensi dalam ketaatan, konsistensi dalam berbuat baik, konsistensi dalam pekerjaan Tuhan, dan masih banyak lainnya. Tuhan kita bahkan adalah Tuhan yang konsisten. Ya, firman Tuhan juga mengatakan Tuhan kita ini Tuhan Yesus yang tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Ya, tetap sama baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Nah, konsistensi penting bagi kita karena Tuhan menghargai waktu dan proses dari kehidupan anak-anaknya. Ya, konsistensi penting karena orang akan menghasilkan buah dari ketakutannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam konsistensi yang harus kita lakukan, ya, itu penting membantu kita berhasil di dalam kehidupan sehari-hari. baik dalam pekerjaan, usaha, hubungan kita dengan sesama,
terlebih ibadah kita kepada Tuhan. Sebab bukan apa yang kita lakukan sekali dua kali yang membentuk hidup kita, melainkan apa yang kita lakukan secara konsisten. Hal yang lebih penting dari menetapkan tujuan dan membuat daftar yang harus kita lakukan adalah konsisten. Ya, Bapak Ibu, jangan berhenti di tengah jalan, jangan cari-cari alasan untuk melanggar hal-hal yang harus kita lakukan. Ya, kebiasaan baik tidak dibangun hanya dari semalam. Ya, tetapi ada satu hal yang terus-menerus kita lakukan, ada satu hal yang konsisten kita lakukan. Nah, makanya hari-hari ini juga di dalam konsisten ini kita harus libatkan Roh Kudus. Ya, Dia yang akan mengingatkan kita, Roh Kudus yang akan membantu kita untuk fokus, bersabar, dan bekerja keras. Rasanya mungkin kita lelah, tapi ketika Roh Kudus ada yang mengingatkan, yang memimpin setiap kehidupan kita, kita menjadi kuat lagi, kita menjadi orang yang konsisten lagi. Ya, jika kita belum punya hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan, ya putuskan hari ini untuk kita boleh mempelajari lebih banyak firman Tuhan sebelum kita tidur dan sebelum kita melakukan aktivitas di pagi hari. Nah, jika kita tidak mau terjebak di dalam ketamakan, ya putuskan untuk memberi. Ya, di dalam kita mau berhasil dalam satu bidang, tidak ada kata berhenti. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apapun yang menjadi tujuan kita hari-hari ini, mari kita bangun kebiasaan-kebiasaan baik secara konsisten. Ya, secara terus-menerus, ya, secara rutin, bukan menjadi satu hal yang mudah, tetapi kita ada tekad, ada usaha, dan kita libatkan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya Dialah yang akan memberikan kita kemampuan. Dialah yang akan terus memberikan kita kekuatan untuk kita menjadi orang yang konsisten di dalam Tuhan. Sehingga dikatakan ketika kita ada di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, kita menjadi orang yang konsisten, ya kita ini berbuah lebat. Dan nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Dan pada malam hari ini konsisten adalah kuncinya. Jika kita nggak bisa konsisten, kita nggak akan bisa jadi apapun. Nah, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, ajar kami Tuhan untuk menjadi orang percaya yang konsisten, yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak hanya sekali, dua kali, lalu kami berhenti, tetapi biarlah terus-menerus kami melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi satu kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami tinggal di dalam Tuhan, kehidupan kami boleh berbuah lebat dan kami boleh menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus berikan kami kemampuan, Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, dan biarlah firman Tuhan yang terus tertanam di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Biarlah hari-hari kita menjadi orang-orang yang konsisten sebagai orang percaya. Sehingga di dalam apapun di dalam kehidupan kita tidak ada kata berhenti dan menyerah dalam terlebih melakukan firman Tuhan. Dan nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.